Apakah presiden kita kafir? Aduh. Gak usah ngaji kesini deh, Gori. Nah, ngajinya sama yang berjemur barengan di Monas aja sono. Lucu. Yang begitu mudah mengatakan kafir. Allah. Yang presiden kita muslim beneran udah. Penguasa kita muslim. Kecuali emang agamanya non muslim, agamanya non Islam, ya udah berarti non muslim dia. Udahlah, kaum katron memang sudah seperti itu. Itu sudah kodratnya. Dan sulit sekali dia berbaur dengan orang yang berbeda. Tapi dia muslim. Kenapa? Apa yang membuatmu ragu dari keislamannya apa? Hah? Ya begitulah Pak Ustadz. Yang mereka inginkan itu pokoknya kalau nggak bersorban putih itu bukan Islam. Pokoknya bukan Arab itu bukan Islam. Pokoknya yang pakai batik itu bid'ah. Pokoknya semua harus Arab. Arab itu adalah Tuhan di muka bumi ini. Dia itu wakil Tuhan. Jadi kalau bukan Arab semuanya kafir, semuanya neraka. Jadi adat istiadat bahkan di negeri ini yang berbagai macam bahasa, berbagai macam adat budaya ini itu bid'ah semuanya. Pokoknya harus Arab, titik. Kalau bukan Arab, kafir. Jadi melihat Pak Jokowi yang Jawa banget ya, itu menurut dia itu bukan Islam, apalagi non Muslim, jelas kafir itu. Pokoknya mereka itu fobia dengan perbedaan. Oke, jadi kalau tidak sepaham, tidak sejalan dengan dia, itu sesat dan kafir dan neraka, bahkan binatang. Pemerintahan kita pemerintahan Islam? Pemerintahan Islam udah. Walaupun menerapkan hukum lain selain hukum Islam, iya itu kekurangannya. Tapi apakah dengan itu menjadi pemerintahan kafir? Tidak. Pemerintahan Islam dengan segala kekurangannya. Begitu. Itu betul sekali Pak Ustadz. Saya sangat setuju sekali, 100% setuju ya. Tapi dasarnya kadrun, dia juga kadrun Pak Ustadz. Itu salah satu spesies yang langka dan sulit sekali untuk dikasih tahu. Jadi kalau aku berpendapat seharusnya mereka tuh pergi sejauh-jauhnya, seharusnya nggak usah di Indonesia ini. Seharusnya dia babatlah hutan di mana itu. Seharusnya dia berjuang sendiri, perang sendiri untuk mencari kekuasaan, untuk mencari wilayah dan bikin negara sendiri yang sesuai mereka inginkan, yang sesuai mereka dambakan. Jadi kalau di negeri Indonesia ini adanya mereka itu justru bukan menenangkan, bukan damai, tapi bikin ricuh, bikin pusing, bikin stres, bikin orang awam itu bingung. Apalagi ya akhi, ente nih rukun Islam ada berapa? 5-5-nya dikoordinir sama pemerintah. Ente masuk Islam, diatur nggak perubahan KTP sama pemerintah? Sholat, diatur nggak waktunya sama pemerintah? Dikasih tahu nggak waktu sholat pakai teropong dan lain-lain? Puasa, diatur nggak sama pemerintah? Tanggal berapa ya mulainya, ini tanggal berapa, terus sholat itu tanggal berapa? Diatur nggak sama pemerintah? Diatur. Udah gitu, zakat diatur nggak sama pemerintah? Badan anda zakat. Haji diatur nggak sama pemerintah? Diatur sama pemerintah, dikoordinir. Rukun Islam dikoordinir. Ente masih mau kafirin, yang Islamnya yang mana dong? Menurut mereka yang Islam tetap saja Arab, tetap saja yang seperti saya katakan tadi, gitu loh. Kalau bukan Arab itu bukan Islam, gitu loh. Mentang-mentang nabinya berasal dari Arab. Jadi mereka itu tidak peduli yang lainnya, gitu loh. Bahkan apa? Faktanya walaupun benar-benar nabi dari Arab, yang menentang juga orang Arab sendiri, yang banyak kafir juga orang Arab sendiri, yang mayoritas di negeri ini. Terus mereka mungkin punya iri dengki saja gitu loh. Kenapa kok Islam itu pesat sekali di Nusantara ini? Dan akhirnya karena komunitas Nusantara ini Islamnya besar, dia merasa Islam Nusantara ini Islam yang salah, Islam yang sesat. Orang nabinya bukan dari Nusantara ini, orang nabinya itu berasal dari Arab kok. Dia cemburu sosial sebenarnya, dia itu ingin dituruti, ingin diikuti segala maunya. Padahal apa? Itu menuruti hawa nafsu. Mereka itu cuman iri dengki saja. Mereka itu barisan sakit hati. Mereka itu para caci maki, yang suka memaki, yang mengutuk yang berbeda. Termasuk kepada presiden kita Bapak Jokowi ini, yang mereka inginkan itu cuman
cari celah untuk caci maki saja gitu loh. Ada nih jahil-jahil demikian berkata, sesungguhnya pemerintahan Inggris lebih Islami daripada pemerintahan Indonesia. Pokoknya semua yang ada di negeri ini itu adalah salah Jokowi. Pokoknya yang membuat dia sial, membuat dia itu tidak terkabulkan keinginannya, itu adalah salah Jokowi. Jokowi pembawa sial. Karena Nusantara ini pelaku bid'ah. Allah murka. Karena dia adalah yang merasa hafal Al-Quran dan hadis. Dia merasa asisten Tuhan. Dan apapun yang terjadi di negeri ini, pokoknya bencana-bencana semualah, pokoknya dia sial dalam hidupnya, sial dalam rumah tangganya, sial dalam keluarganya, pokoknya sial dalam usahanya ya, sial apapun yang terjadi pada diri dia. Itu salah Jokowi, salah pemerintahan ini, salah negeri ini. Karena apa? Karena tidak mengikuti mereka. Gitu loh, mereka itu kaum orang yang paling suci di antara yang paling suci di muka bumi ini. Jadi tidak ada yang paling suci lagi selain mereka. Oke? Yang 212 itu, yang demo-demo itu, yang keluar-keluar itu, ya itulah wakil Tuhan. Dia pemilik kunci surga. Kalau tidak mengikut dia, tidak mengikuti mereka, semuanya neraka. Jadi itulah. Yuk mari saja ikut mereka aja ya. Teman-teman mata netizen, sahabat mata netizen, ikut mereka aja lah ya. Gimana? Setuju nggak? Nggak mungkin ya kan? Kalau saya pilih mati. Oh, sembarangan. Kafir-kafir manusia. Salah tempat, nanti ngaji di sini salah orang. Habis pakai tulisan. Coba nanya langsung, jemput. Ya sudahlah, biarinlah mereka ngomong apa. Kalau kita merasa waras, ya sudah, kita ngalah saja. Gak usah kita ladeni, gak usah kita anggap. Kayaknya kalau tidak kita anggap, dia caper cari perhatian. Tapi kalau benar-benar tidak kita anggap, ya mungkin dia akan pergi dengan sendirinya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan sajalah dia pergi sejauh-jauhnya dari muka bumi ini. Biar dia menjadi itu, membentuk komunitas yang sesuai keinginannya, mungkin di padang pasir sana loh, atau mungkin balik saja ke Yaman sana, yang padang pasir yang gersang itu, biar dia berdoa sama Tuhannya, biar dia memohon di sana biar menjadi negeri yang makmur, biar bisa menyanyi Indonesia yang kaya raya ini. Mungkin itulah ya. Tapi kalau aku rasa orang yang cemburu itu sulit sekali, orang yang sakit hati itu ya itulah, iri dengki itulah. Kalau aku rasa ya itulah penyakit hati sesungguhnya gitu loh. Itu yang dibenci oleh Tuhan, yang dibenci oleh nabinya gitu loh. Iri, dengki, caci maki. Itu bukan ajaran Rasulullah, bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu adalah yang cinta damai, yang penuh kasih sayang. Yang tidak timbang pilih, yang tidak mementingkan golongannya. Itulah sifat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Nabi seluruh alam, bukan Nabi untuk Arab saja. Oke? Paham yo? Wis. Gumun aku, roh wong ngono kuwi. Aduh, stres. Apa yang membuatmu pede bahwasanya kau tidak lebih baik daripada dia? Ya banyak kekurangannya pemerintahan, ya tapi jasanya banyak, perjuangannya untuk maslahat umumnya manusia banyak, dan itu pahala yang besar mengalir kepadanya. Dengan itu dihapuskan dosa-dosa dan kekurangannya. Belum lagi lidahmu yang terus membicarakan keburukannya, nambah habis dosa-dosanya. Sungguh dia lebih mulia daripadamu. Ya jelas lah, itu sudah pastilah. Walaupun Presiden Jokowi itu pelongo, pokoknya di media presiden goblok ya. Pokoknya macam-macam lah perkataannya itu yang sangat tidak pantas, yang sangat tidak manusiawi sekali. Perkataan hewan lah pokoknya. Tapi menurut saya dia adalah wali yang sesungguhnya. Walaupun dicaci maki, dihina, direndahkan, dijelekkan, dijatuhkan, disikut sana, sikut sini, itu dia tetap tenang, santai, tidak membalas. Itulah waliullah. Itulah ulama sesungguhnya. Itulah Islam sejati. Itulah panutan, itulah tokoh, itulah pemimpin sejati. Itulah yang sebenarnya taat pada Rasulnya dan taat pada Tuhannya. Jokowi, Presiden Joko Widodo, presiden terbaik di negeri ini, presiden terbaik di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang tidak mementingkan, yang tidak fobia dengan perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras maupun perbedaan lainnya ya. Oke? Tuh. Tidaklah kau berjuang kecuali hanya untuk maslahat dirimu sendiri, bukan?
Adapun mereka pemerintah, kalaupun bekerja mengorbankan waktu, tenaga untuk maslahat siapa ya? Iya, ada error. Human being ya, akhi, come on. He's not an angel. Dia bukan malaikat yang punya sayap. Enggak, manusia kok. Kalian yang nggak siap sama pemerintahan yang adil dan baik. Kalian yang nggak siap. Bukankah Umar bin Abdul Aziz akhirnya dibunuh? Kenapa? Terlalu mulia untuk rakyat yang kualitasnya udah menurun. Bukankah Umar bin Khattab dibunuh? Kenapa? Kualitas rakyat udah menurun. Umar terlalu mulia dibunuh. Begitupun Utsman dibunuh. Begitupun Ali dibunuh. Begitu kan? Umar bin Abdul Aziz dibunuh. Kenapa? Terlalu amanah, terlalu straight untuk kaum yang udah mulai menurun kualitasnya. Allah Maha Adil ya akhi. Jadi semakin jelas dan yakin bahwa tujuan mereka itu hanya egois saja, hanya ambisi saja, hanya hawa nafsu saja, hanya kepentingan politik saja yang mendompleng atas nama agama, atas nama Tuhan, atas nama Rasulnya. Inilah sesungguhnya yang menjual agama, sesungguhnya yang menjual nama Allah dan Rasulnya. Inilah yang benar-benar jahat, dan inilah yang benar-benar penjahat sesungguhnya ya. Dan itulah anehnya, mereka tidak merasa melakukan hal itu. Itulah sesungguhnya kesesatan, karena orang sesat itu tidak mengerti dia tersesat. Itulah bahayanya, dia tidak mengerti menyesatkan banyak orang. Itu yang sungguh sangat miris sekali. Dia gagal agamanya. Ya, jadi menurut saya apa untungnya ya? Apa istimewanya kita hafal Al-Quran, hadis, hafal dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, jika itu hanya untuk dijual, jika hanya untuk kepentingan dunia, hanya untuk menuruti hawa nafsunya? Apa untungnya? Itulah sejatinya kejahatan yang sesungguhnya. Ingat, iblis tidak bisa membuat kita jahat. Jika tidak bisa membuat kita jahat, dia akan membuat kita itu menjadi orang yang sangat sombong. Sudah pasti itu. Dan faktanya adalah iblis hingga saat ini dia menjadi makhluk yang terkutuk. Karena apa? Karena kesombongannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena ilmunya. Iblis gudangnya ilmu. Iblis cerdas, iblis pandai. Dia bisa bicara secara langsung kepada Allah. Dia mengerti ilmunya itu. Dia hafal Al-Quran, hadis. Dia tahu tentang kehidupan ini. Karena kesombongannya lah iblis itu menjadi makhluk yang terkutuk dan tempatnya di neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan tutur kata kita, mudah-mudahan ya semua niat kita itu diluruskan, dibersihkan oleh Allah dan diridhoi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk sahabat Materi Netizen, mudah-mudahan kita semua ya, kita semua tanpa terkecuali, kita dengan perbedaan semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan Allah lah yang benar-benar menjadi hakim yang adil di antara kita. Bukan kita yang menghakimi seseorang, bukan kita, itu bukan kapasitas kita, itu kapasitas Tuhan. Tuhan yang berhak. Ya, Tuhan yang berhak untuk berkata ini sesat, ini kafir, ini jahat. Terus pokoknya intinya Tuhan yang berhak menghakimi, bukan kita. Kita pasrah saja, kita berserah diri saja, kita minta perlindungan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita semua mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semakin bersih hati kita, semoga kita tidak pernah memiliki rasa ya iri dengki terhadap orang lain. Semoga kita terbebas dari itu ya, sahabat-sahabatku semuanya ya. Oke, mohon maaf jika saya bicara banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya ya. Share, oke. Semoga apa yang kita katakan, apa yang kita musyawarahkan itu menjadi edukasi, inovasi, inspirasi terhadap kita, keluarga kita, dan generasi akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan serusak-rusaknya mereka, perjuangan mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk mengurusi maslahat orang banyak, dan banyak cerita banyak, bukan nurut lagi, banyak yang susah diatur lagi. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pangkat Jenderal Kotak Hansip, Pangkat Jenderal Kotak Hansip, Pangkat Jenderal Kotak Hansip. Kenapa kau tak arahkan lidahmu untuk mendoakan keislaman, keimanan, taufik, hidayah baginya? Kenapa tak ini? Kenapa harus mempertanyakan keislamannya? Gua salah tempat nanti ngaji, sama mana salah tempat nanti? Siapa nama murid Ibnu Abbas yang terkena syubhat? Tuh, begituan tahu, tapi kok masih bisa nanya presiden?
Ini muslim apa bukan? Hah? Ya, ente pulang berendam pakai Baiklin.